Salam sejahtera untuk kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kita boleh bersama-sama berjumpa di persekutuan antar keluarga GUPDI Jemaat Pasar Legi Surakarta. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur jika hari ini Engkau masih memberikan anugerah kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau Tuhan mengawal kami, memberkati kami dengan firman-Mu yang akan menjadi panduan bagi kami. Bukan saja untuk hari ini, tetapi juga untuk kami memasuki tahun yang baru 2021 yang kami tidak ketahui. Dan hari ini kami boleh kembali mengevaluasi komitmen kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini terambil dari Yosua 24 ayat 19 sampai yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik kepadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Pada akhir hidupnya, Yosua mengumpulkan bangsa Israel untuk terakhir kalinya, memimpin mereka dalam upacara pembaharuan perjanjian, ketika mereka berikrar untuk beribadah dan melayani Tuhan dengan setia dan mengabdikan diri kepada Tuhan saja. Mereka mengikrarkan untuk mengabdi terus kepada Tuhan. Pembaharuan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel mencakup komitmen ganda. Yang pertama, Allah membuat komitmen untuk memelihara umatnya. Yang kedua, komitmen umat Tuhan untuk setia dan taat serta beribadah kepada Allah. Yang pertama, Allah membuat komitmen untuk memelihara umatnya. Pasal 1 ayat 5, Allah menyertai Musa, tidak akan meninggalkan dan membiarkannya. Pasal 1 ayat 6, Allah berkomitmen untuk memberikan negeri yang dijanjikan. Pasal 1 ayat 7 memberikan janji untuk umat Tuhan memiliki hidup yang beruntung. Pasal 1 ayat 8, perjalanan yang akan dilakukan merupakan perjalanan yang akan berhasil. Bagi Allah untuk menjaga komitmen, memelihara, memberkati umatnya bukanlah suatu kesulitan. Bukan suatu tindakan yang susah, karena Allah memiliki kemampuan untuk melaksanakan, menjalankan janjinya.
menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan bangsa Yeriko, mengalahkan raja-raja. Itu dilakukan Allah. Di dalam Allah berkomitmen untuk memberkati dan memelihara umatnya. Dan itu dilakukan dengan setia oleh Allah. Yang kedua, komitmen umat Tuhan untuk setia dan taat kepada Allah. Perjanjian umat Tuhan dengan Allah adalah suatu perjanjian, kontrak yang permanen dan mengikat. Perjanjian yang dibuat akan menjadi rusak jika salah satu pihak melanggar aturan-aturan dalam perjanjian itu. Allah dalam sejarah tidak pernah melanggar perjanjian yang Dia buat. Allah tidak pernah melupakan. Allah tidak pernah meninggalkan apa yang dijanjikan kepada umatnya. Allah tidak pernah menciderai perjanjian itu. Namun dalam catatan bahwa yang menciderai perjanjian itu adalah manusia itu sendiri. Tercatat dalam Yosua pasal 7, bangsa Israel dikalahkan oleh Ai bukan karena bangsa Ai memiliki kemampuan militer yang baik, bukan memiliki pengalaman perang yang baik, tetapi ternyata tercatat bahwa umat Tuhan yang mencederai perjanjian itu dengan tidak melibatkan Tuhan. Yosua 9 ayat 15, akal orang Gibeon, seharusnya kekalahan itu tidak perlu terjadi jika bangsa Israel menjaga komitmen yang mereka buat dengan Allah. Mereka setia dan taat kepada Allah. Mereka melanggar ketentuan-ketentuan dan ketetapan yang telah disepakati bersama antara mereka dengan Sang Tuhan. Mereka tidak lagi melibatkan Tuhan, tidak lagi ingat Tuhan, tidak lagi mengikut sertakan Tuhan dalam perjanjian itu, dalam kehidupan mereka, dalam rencana masa depan mereka. Dan ternyata ini merupakan cerminan bagi kita sekalian. Mari kita bersama menilik, mengevaluasi komitmen kita kepada Allah. Mari dalam 1 tahun ini, sebentar lagi kurang lebih 2 hari, kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita memasuki 2021. Dan sebelum itu terjadi, mari kita bersama, kita bercermin dalam kehidupan kita. Mari kita lihat hidup kita ya. Apakah Allah lupa akan janjinya? Apakah Allah tidak menepati janjinya? Ternyata tidak. Allah menepati janjinya. Namun, mari kita tilik. Apakah kita menjaga komitmen kita untuk setia dan taat kepada Allah? Kalau kita dalam perjalanan hidup kita tahun ini, mungkin ada saat di mana kita meninggalkan Tuhan. Mari kita kembali, kita setia dan menjaga komitmen kita. Adalah baik jika hari ini kita kembali mengevaluasi komitmen kita dengan Allah. Fasilitas berkat Allah Dia sediakan bagi kita. Tetapi seringkali kita mempersalahkan Tuhan saat dalam kesulitan. Kita kesusahan di dalam kita mencari nafkah. Khususnya dalam pandemi COVID-19 yang kurang lebih setelah 10 bulan ini kita alami. Namun kita lupa bahwa dalam kesulitan itu Allah setia terhadap komitmennya. Allah setia terhadap janjinya. Oleh karenanya kita mau tetap setia menjaga komitmen kita. Kita jangan melanggar ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan. Kalau toh kita keliru, sebagai manusia tidak mungkin kita tidak keliru. Tetapi toh kalau kita keliru, mari kita mengevaluasi kembali kepada Tuhan. Dan Dia akan menerima kita. Dan Dia akan menggenapi janji-janjinya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri tahun 2020, kami mau kembali mengevaluasi komitmen kami kepadamu. Engkau setia dengan komitmenmu untuk memelihara, menjaga, memelihara dan mengawal kami, memberkati kami. Namun ya Tuhan, dalam 1 tahun ini, apalagi dalam
pandemi COVID-19. Kadangkala kami merasa Engkau meninggalkan kami. Engkau tidak setia dengan janji-Mu. Tapi kami mau ya Tuhan untuk kembali mengingat bahwa Engkau tidak pernah lupakan janji-Mu. Dan nanti pada waktu kami memasuki tahun yang baru 2021, kami mau menjaga komitmen kami untuk setia dan taat kepadamu. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.